Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizky di edisi sharing. Di tahun 2025 ini, semoga teman-teman yang belum mendapatkan pekerjaan diberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala rezekinya ya teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit sharing yaitu mengenai loker hoax atau loker palsu atau loker penipuan nih teman-teman. Jadi ada tanda-tandanya nih teman-teman ketika kita mendapatkan info loker penipuan atau hoax nih teman-teman. Salah satunya yang pertama nih teman-teman. Pastikan ketika teman-teman melamar pekerjaan, dilihat dulu ya lokernya. Biasanya ini ya, orang loker palsu ini mengesernya itu ada iming-iming gaji besar, tetapi kualifikasinya mudah. Maksudnya kualifikasi mudah itu yaitu ijazahnya bisa SMP. Seharusnya loker ini untuk S1. Lalu usianya bisa sampai 40, 50. Harusnya loker ini umumnya untuk usia 30. Nah, ini kan harus dipertanyakan. Lalu biasanya yang belum pengalaman kerja silakan. Terus ada iming-iming lagi nih, ada bonus atau ada transport atau ada makan gratis. Nah di situ tuh dijabarkan semua. Itu biasanya rata-rata penipuan nih teman-teman. Info loker yang resmi ini biasanya jarang mencantumkan gaji atau mencantumkan benefit-benefit lainnya. Biasanya itu akan disampaikan ketika sudah interview. Nah, jadi teman-teman hati-hati nih ngelihat loker palsu atau penipuan. Di situ sudah kebaca nih teman-teman. Lalu yang kedua itu kita bisa deteksi nih teman-teman. Ketika teman-teman sudah terlanjur mengapli atau melamar di perusahaan yang penipuan, pasti ntar si perusahaan ini atau si orang penipu ini memanggil teman-teman untuk join dengan interview. Nah ini bisa menggunakan chat WhatsApp atau email. Nah ini teman-teman juga bisa perhatikan ketika menggunakan email, teman-teman perhatikan yaitu domain emailnya. Biasanya nih ya orang-orang yang mau nipu, domain emailnya itu email yang gratisan nih teman-teman, yaitu menggunakan Gmail. Nah kita harus perhatikan juga nih teman-teman. Tapi ada juga sih perusahaan yang pakai email gratis, tapi itu biasanya buat email pribadinya. Jadi kan biasanya di email perusahaan ini terlalu penuh, jadi sementara menggunakan backup email pribadi. Nah itu juga harus diperhatikan. Lalu dari isi panggilannya, misalkan panggilan interview ini ketahuan nih teman-teman. Panggilan interview kan misalkan teman-teman ini dipanggil di PT, misalkan ya teman-teman PT ABC ya. Nah PT ABC ini harusnya kita lihat di Google ini lokasinya di Bekasi, tapi panggilan interviewnya ini di lokasinya di Jakarta. Nah ini juga harus diperhatikan. Ini pasti jelas-jelas penipuan, apalagi sudah mengarahkan samping rumah makan masuk 100 meter lokasinya sampai menjelaskan detail banget itu. Hati-hati nih teman-teman. Biasanya loker yang asli ini tidak akan menjelaskan seperti itu. Nah biasanya kayak gitu ya teman-teman. Jadi alamatnya ini tidak sesuai dengan asli perusahaan. Lalu kita bisa deteksi lagi nih teman-teman. Misalkan ada juga alamatnya sesuai, tetapi mohon konfirmasi untuk kesediaan interview dengan mengechat link berikut. Nah itu juga ntar ketika kita ngeklik link, lalu diarahkan ke WhatsApp. Nah, ketika di WhatsApp itu ada obrolan lain nih teman-teman. Misalkan teman-teman harus bayar member terlebih dahulu dengan misalkan 200, lalu ada bayar MCU-nya. Nah, itu harus diperhatikan juga nih teman-teman. Emang ada beberapa perusahaan yang MCU-nya itu kita bayar sendiri. Nah, saya juga dulu pernah ya teman-teman, yaitu MCU bayar sendiri ketika tahun 2019 di perusahaan yang ada di Cibitung ya. Jadi emang kebetulan itu perusahaannya masih baru lah, masih 1 tahun. Nah kebetulan kan saya di situ sudah interview ya, jadi udah datang langsung ke perusahaan, udah interview dengan HRD dan user. Nah ketika saya lulus itu diinfo untuk biaya MCU-nya sendiri. Lalu ya udah saya percaya soalnya kan saya datang di PT dan bertemu dengan HRD dan usernya. Nah itu baru pasti tidak penipuannya. Tapi ketika teman-teman mendapatkan link lalu disuruh membayar member
200 sampai 500, apalagi MCU ya. Nah, itu udah dipastikan teman-teman ini akan ditipu nih. Nah, lalu yang ketiga, teman-teman bisa lacak nih nomor HP-nya. Misalkan panggilannya dari email, lalu diarahkan ke nomor WhatsApp, atau misalkan panggilannya langsung ke nomor WhatsApp, teman-teman bisa lacak di get kontak ya teman-teman. Jadi di situ itu banyak nih teman-teman tag, yaitu ketika nomor tersebut spam atau penipuan. Biasanya di situ ada tagnya ya teman-teman. Tapi kalau misalkan nomor tersebut benar, itu biasanya tagnya juga bagus ya teman-teman, tidak spam. Nah, itu mungkin 3 ya teman-teman, trik supaya teman-teman tidak ketipu ketika mendapatkan panggilan kerja, atau teman-teman tidak ketipu ketika melamar pekerjaan, supaya teman-teman ini aman ya. Masa iya kita mencari kerjaan mengeluarkan duit. Nah, intinya jadi teman-teman hati-hati ya ketika melamar pekerjaan. Jadi jangan sembarangan asal melamar kerja. Meskipun teman-teman ini sangat membutuhkan pekerjaan, tetapi kan teman-teman kan harus selektif ketika mencari pekerjaan. Masa iya teman-teman melamar pekerjaan malah mengeluarkan uang. Mending kalau bener masuk ya. Kalau misalkan teman-teman ditipu, udah gitu uangnya dapat minjem atau uang pas-pasan, nah teman-teman kan pusing sendiri nanti. Nah, intinya hati-hati ya teman-teman. Jadi pastikan teman-teman harus selektif ketika dapat panggilan kerja atau interview kerja. Apalagi teman-teman merasa tidak melamar pekerjaan di perusahaan tersebut, tiba-tiba dapat panggilan. Nah, ini kan aneh nih. Ini udah pasti penipuan nih teman-teman. Banyak kok kasus yang seperti itu. Nih, ini salah satu chat si penipu nih teman-teman. Ini ngechat ke teman saya nih, menawarkan interview, lalu ada iming-iming bayar member dan bayar MCU. Nah, ini ciri-ciri penipuan nih teman-teman, hati-hati ya teman-teman. Nah, biasanya target sasarannya itu yang orang baru lulus sekolah. Kenapa orang yang baru lulus sekolah ditargetin untuk loker penipuan? Karena biasanya orang yang baru lulus sekolah ini minim dengan pengalaman nih teman-teman. Pasti orang yang baru lulus sekolah ini rata-rata udah dapat panggilan aja udah seneng. Tidak berpikir ini panggilan benar atau tidak. Nah, biasanya itu poin jitu untuk penipu memberikan loker palsu. Nah, intinya teman-teman harus hati-hati ya, di tahun 2025 ini emang agak sulit ya mencari pekerjaan yang benar-benar murni. Murni ini tidak ada bantuan calo atau orang dalamnya. Emang agak susah nih ya. Jadi keberuntungan sih. Intinya sih teman-teman harus asah skill ya dan kemampuan. Jangan teman-teman masih di bawah rata-rata, jadi tidak ada kemampuan dan skill lah. Nanti itu akan bikin susah mencari pekerjaan. Oke teman-teman, dan jangan lupa ya ikuti profil LinkedIn saya, dan di situ banyak nih teman-teman, yaitu share loker, yaitu dari HRD ataupun dari user-user lainnya. Teman-teman bisa ikuti profil LinkedIn saya, namanya Muhammad Rizky ID. Oke, mungkin sharing saya ini cukup sampai di sini. Semoga apa yang saya sharing ini bermanfaat untuk teman-teman yang sedang mencari pekerjaan. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.